ada orang yang ke Ambon, lalu sempat main bola juga sama artis, Pak. Oh ya, ada di sini ya? Ya. Kalau dari Hai guys, jumpa lagi di Bang Jaka Channel. Kali ini keren banget guys, karena Anies langsung menyapa warga Ambon guys, dan menjawab semua keluh kesah warga Ambon guys. Pertanyaan kali ini guys, tajam-tajam banget dan nyerempet-nyerempet ke 02. Nah, bagaimana selengkapnya? Yuk langsung aja guys, kita tonton bareng-bareng. lalu bangga-banggain soal angkot di Jakarta. Angkot Jakarta guys. Sorry ya, Maluku. Sorry ya. Sorry ya. Pertama Pak, kalau di sini Jangan suka bilang begitu. kan memang kalau perbandingan transportasi Jakarta dengan di sini memang rasanya ketinggalan jauh sekali. Jadi ngomong pertama begitu, saya ya. harus disclaimer dulu Pak. Sorry banget. Sorry ya kalau trennya sekarang Pak. Sorry sih ya. Yang pertama, kalau di sini lebih menantang, Bang. Karena transportasinya antar. Pertama masalah soal harga pesawat yang kalau antar laut itu agak mahal. Harga tiket pesawat. Harga tiket pesawat. Kalau naik perahu antri banyak, Harga pesawat. apalagi kalau musim timur itu berbahaya sekali, Bang. Ada beberapa daerah itu tiap tahunnya pasti memakan korban, pasti ada yang gagal. Nah, apa strategi Bapak untuk transportasi antar laut biar lebih efektif dari segi cost-nya dan juga waktunya, Pak? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi Indonesia adalah negara kepulauan, dan perencanaan untuk transportasi antar pulau itu harus disiapkan dari level pemerintah pusat nasional. Kita tidak bisa membiarkan pasar transportasi laut itu sepenuhnya bekerja swasta. Kenapa? Karena biayanya masih belum mencukupi dibanding pemasukannya. Kenapa belum mencukupi? Karena volume penumpangnya belum mencapai angka yang tinggi. Nah, disitulah letak tanggung jawab negara. Oke guys. Sama seperti ketika kami membangun transportasi umum di Jakarta. Ketika membangun transportasi umum, di fase awal kami harus memberikan subsidi supaya kendaraan umum itu muncul di semua tempat. Selalu dibilang, Pak, tidak ada penumpangnya. Ya, karena belum ada rutenya. Begitu dibuat rutenya, berjalan beberapa bulan, masyarakat mulai sadar, oh ternyata ada kendaraan yang lewat tempat kami. Baru di situ kemudian mereka menaiki kendaraan. Ketika mereka menaiki kendaraan, jumlah penumpang meningkat. Ketika jumlah penumpang meningkat, maka sistem transportasi umum itu jadi menarik untuk swasta ikut. Kenapa? Karena penumpangnya sudah banyak. Di awal sebelum ada penumpang, negara yang harus hadir. Jadi kami melihat penting sekali bagi pemerintah untuk melakukan dalam tanda kutip investasi di dalam transportasi laut, bukan sekedar antar pulau besar, tapi juga transportasi untuk pulau-pulau kecil yang ada di seluruh Indonesia. Nah, ini pernah kita lakukan di Jakarta. Jakarta itu satu-satunya kota di dunia yang memiliki kepulauan bagian dari kotanya. Kalau kota punya pulau banyak, tapi kepulauan tidak ada. Ada 111 pulau bagian dari kota Jakarta. Dan dari 111 itu, 11 pulau berpenduduk, dan penduduknya kalau dihitung itu sekitar 2.000, 3.000. Jumlah yang kalau skala ekonomi barangkali tidak terpenuhi. Tapi begitu kita siapkan fasilitas transportasi yang memadai, intensitas penumpang meningkat. Nah, jadi kami melihat ini harus dilakukan. Caranya mengajak pelaku transportasi laut duduk bersama, menyusun rencana pembangunan fasilitas transportasi bersama-sama. Jangan hanya dikerjakan pemerintah. Pengalaman kami, kalau hanya duduk pemerintah merencanakan, belum tentu yang direncanakan pemerintah itu bisa jalan. Tapi kalau ajak bicara pelaku, biasanya pelaku akan bisa membawa solusi-solusi praktis, tapi harus ada komitmen dari negara. Komitmen kami adalah menyiapkan subsidi yang cukup untuk transportasi laut. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan penerbangan. Penerbangan hari ini ekosistemnya belum sehat. Apa yang harus dilakukan? Satu adalah tentang manajemen bandaranya sendiri. Yang kedua, regulasi terkait tiket dan biaya penerbangan. Ini belum sehat. Akibat belum sehat apa? Harga-harga tiket pesawat bisa selangit. Betul tidak? Betul banget. Sangat tinggi sekali. Betul banget. Jadi efeknya sedikit yang bisa melakukan kegiatan terbang, apalagi ke tempat-tempat yang hitungan
jaraknya itu panjang kalau dari pusat perekonomian. Pusat perekonomian di mana? Jakarta. Nah, kami ingin memperbaiki ekosistem penerbangan di Indonesia sehingga bukan saja harga tiket murah, tapi penerbangan tersedia. Saya beri ilustrasi. Bila saya beri contoh nih, Kalimantan saja. Kalimantan itu ada kota di barat namanya Pontianak, kemudian di sebelah timur ada Banjarmasin, di atasnya ada Samarinda dan Balikpapan. Ketika mereka akan terbang ke satu kota-kota lainnya, maka mayoritas harus terbang dulu ke Jakarta, dari Jakarta baru kembali. Jadi unik. Kemudian dari Surabaya itu juga ke Surabaya ke Jakarta. Padahal mereka bisa terbang langsung jauh lebih dekat. Kenapa? Karena ekosistemnya yang harus diperbaiki. Kalau itu diperbaiki, maka dampaknya bukan hanya penerbangan ke Ambon, tapi seluruh penerbangan ke kota-kota yang lebih kecil di Indonesia akan bisa terbangun ekosistem transportasi udaranya. Supaya nanti penerbangan itu akan bisa terjangkau. Dan salah satu opsi yang kita pertimbangkan adalah menetapkan batas atas harga tiket. Sehingga ada batas di mana harga tiket itu tidak boleh lebih tinggi daripada itu. Kalau itu bisa kita lakukan sama-sama, bangun ekosistemnya, termasuk diantaranya adalah batas atas, insya Allah transportasi udara lebih terjangkau untuk semuanya dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Mantap guys, Cukup. Singkat. Sorry Pak, tadi lupa kasih waktu tadi. Kalau di debat capres kan udah kasih Pak, menit-menitnya. Ini nggak di ada segmen jam, pertama ya, tadi saya nggak kasih waktu sengaja emang Pak. Siap. Sekarang yang gimana? kedua Pak, jadi kemarin ada orang yang ke Ambon, lalu sempat main bola juga sama artis Pak. Oh ya, ada di sini ya? Ya. Kalau dari semua Pertama kali ke Ambon atau udah sering ke Ambon? pertama kali ke Ambon. Mendadak ke Ambon ya? Mendadak ke Ambon. Mendadak ke Ambon. Jadi kalau dari semua Mendadak ke paslon, Ambon. ya paslon satu ini yang paling low budget Pak. Jadi kita tahu betul Bapak mungkin nggak punya budget buat nyewa artis main bola di sini Pak. Tapi kita harap Bapak nggak nangis-nangis karena sekarang lagi rame nangis-nangis di TikTok Pak. Kita bayar nangis-nangis nggak mampu. Ya, saya dan teman-teman tidak mengajak Bapak untuk main bola. Saya hanya mau nanya, gimana cara Bapak memajukan prestasi sepak bola di Maluku? Soalnya nih Pak, di Ambon aja ada kampung sepak bola, namanya Kampung Tulehu. Ada orang Tulehu? Ya, ini kampung sepak bola Pak. Nah, yang saya mau tanya, Bapak jelaskan strategi Bapak untuk memajukan sepak bola di Maluku Pak. Silahkan, 2 menit waktunya Pak. Waduh. Ada yang bilang sulit menjelaskan 2 menit. Saya kasih 2 menit sekarang. Nggak mungkin jelasin 2 menit. Wajar. Gini, ini saya baca buku Jalan Lain ke Tulehu. Kebetulan kalau ke Tulehu itu normalnya lewat depan. Nah. Kalau lewat sini juga jalan lain kebetulan. Bisa tembus Tulehu. Bisa sebut Tulehu ya? Jadi udah tepat itu. Oke, syukurlah kalau gitu. Tolong dikurangi dari 2 menit ya omongan dia ya. Nah, saya baca buku ini Jalan Lain Tulehu. Sepak bola ini bagian dari kultur di sini. Betul tidak? Bagian dari kebudayaan. Karena itu harus kita berikan kesempatan Betul untuk tidak? bibit-bibit muda tumbuh berkembang. Dan sepak bola ini sudah menjadi terbukti di Maluku menjadi salah satu alat pemersatu. Betul ya? Sampai jadi cerita cahaya dari timur. Dan ada bintangnya di sini, Safira. Boleh lihat dong Safira, lihat tuh, ini ada Safira di sini. Tuh, salam. Soalnya pas depan saya nih kelihatan ada Safira di sini. Jadi bintang dari timur. Kami ingin agar sepak bola ini tumbuh. Jadi apa yang kami ingin lakukan? Kami akan membangun lapangan-lapangan sepak bola di kampung-kampung yang berstandar FIFA. Rumputnya berstandar FIFA. Jangan diganti-ganti nanti rumputnya ya. Kalau udah diganti-ganti itu rumput, karena ganti-ganti itu bikin repot nantinya. Nah, ini lapangan sepak bola rakyat. Rumputnya standar FIFA dengan ada tribun penonton dan ini gratis digunakan oleh rakyat. Nah, itu baru mantap ya. Sekarang pertanyaannya, Pak Anies, Bapak merencanakan itu, lu pernah dikerjain?
Ya, di Jakarta kami bangun lapangan standar FIFA di tengah-tengah kampung-kampung kumuh dan padat. Lapangannya dengan rumput FIFA. Kenapa di tengah-tengah kampung padat? Saya sampaikan waktu itu kepada semua. Kenapa kami ingin bangun lapangan tersebut? Begitu banyak anak-anak potensial bermain sepak bola, tapi mereka dari keluarga yang kurang mampu. Dari keluarga yang kurang mampu. Akibatnya apa? Bisa terusin ya. Akibatnya apa? Mereka tidak pernah merasakan fasilitas yang bertaraf internasional. Kami bangun itu di tengah perkampungan dan kami berikan tulisan amat besar bahwa lapangan ini tidak untuk dikomersialkan. Lapangan ini untuk dipakai oleh rakyat kebanyakan. Yang daftar duluan dapat. Itu dilakukan untuk apa? Biarkan anak-anak kita, walaupun latar belakang keluarganya belum sejahtera, mereka bisa merasakan main sepak bola di lapangan yang setara dengan lapangan-lapangan yang digunakan di stadion-stadion internasional seluruh dunia. Apa yang kami harapkan? Insya Allah jadi inspirasi. Hari ini kami bermain di lapangan kelas FIFA. Insya Allah nanti jadi pemain internasional yang bisa membawa nama baik Indonesia. Jadi kami melihat banyak lapangan standar FIFA hanya bisa dinikmati oleh anak-anak dari keluarga mampu. Karena sekali main mereka harus bayar yang cukup mahal. Biarkan negara menyiapkan fasilitas kelas dunia tanpa harus bayar supaya rakyat merasakan Republik hadir untuk semuanya. Nah, yang ketiga adalah membangun kompetisi yang berjenjang. Kompetisi yang berjenjang supaya dengan adanya kompetisi kita akan bisa menumbuhkan bibit-bibit potensial untuk menjadi pemain-pemain hebat. Ini bedanya kompetisi dengan turnamen. Kalau turnamen itu berbasis event. Kalau kompetisi dia akan berlangsung terus menerus. Jadi kalau turnamen 17-an ada turnamen, akhir tahun ada turnamen. Tapi kalau kompetisi dia berlangsung sepanjang waktu, sepanjang tahun. Itulah yang ingin kita lakukan di sini dan harapannya nanti potensi anak-anak Maluku untuk bermain sepak bola akan tumbuh dan bisa membawa nama baik Maluku, membawa nama baik Indonesia. Wah, kalau Anies jadi presiden, warga Ambon enak banget guys. Kota mereka bakal di-upgrade, dibikin stadion yang keren ya. Anak-anak muda yang hobi main bola bakal difasilitasi guys. Keren banget. Dan transportasinya dibenerin semuanya, di-upgrade semua guys ya. Jadi enak banget guys kota Ambon. Kalau Anies terpilih guys ya, mudah-mudahan aja guys ya. Jangan sampai ini cuma janji-janji doang ya kan. Jadi semua video udah se-ansi itu harus kita rekam semua ya guys. Jadi semua janji-janji dia itu bisa kita tagih melalui video-video kayak gini guys. Pokoknya jika ucapan Anies itu semua cuma omong doang ya kan, itu semua terekam di video guys ya. Di video desa Anies di setiap kampanyenya guys, itu semua terekam guys. Nanti kita viralkan aja. Video-video ini adalah bukti guys ya. Khususnya warga Ambon guys. Jadi pertanyaan dilontarkan itu dijawab dengan lugas dan cerdas oleh Anies dan sangat runut dan mudah dipahami guys ya. Ini adalah awal yang baik bagi rakyat Maluku guys ya, karena curhatannya, keluh kesahnya langsung disambut oleh Anies Baswedan guys. Dan orang Maluku pun tahu gimana isi pikiran cawapres yang dipilihnya guys. Dan ini merupakan awal yang sangat baik guys. Nah, bagaimana menurut kamu guys? Langsung aja guys berikan tanggapan dan sanggahan, opini dan kritik di kolom komentar, karena itu juga menjadi referensi dan pengetahuan bagi kita semua guys. Oke guys, thank you ya udah nonton hingga akhir. Kalau ada kata yang salah mohon maafkan, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Ciao.